Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan hal ini, kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah, dan Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, Pak Tony Richard Alexander Samosir, yang sesaat lagi juga akan bergabung bersama dengan kami. Nah, langsung kita menyapa untuk Pak Rizky dahulu. Selamat siang, Pak Rizky. Ya, selamat siang, Mas. Iya, Pak Rizky, terkait dengan hal ini, Pak Rizky, ini ada masyarakat yang tidak setuju begitu ya, warga tidak setuju karena memang mereka menggantungkan ibaratnya kehidupan mereka, kesehatan mereka di sini sampai akhirnya mereka terputus begitu kepesertaannya. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Pak? Ya, baik, terima kasih, Mas dan Bang Tony. Apa kabar, Bang Tony? Jadi memang perlu kami sampaikan juga ya di sini bahwa memang untuk penonaktifan ini bukan sepihak dari BPJS Kesehatan. Tentunya ini adalah sesuai dengan SK Mensos ya, nomor 3 tahun 2026 yang memang berlaku per 1 Februari, di mana memang ada sekitar 11 juta ya yang digantikan gitu ya. Jadi peserta yang lama ini digantikan oleh peserta yang baru ini dengan jumlah yang tetap ya 96,8 juta gitu ya. Jadi karena ada perubahan pesertaan tadi ya yang asalnya memang mendapatkan dan juga diganti dengan yang baru karena memang dari Kemensos adalah memang secara berkala gitu ya untuk mengupdate peserta kepada peserta yang layak gitu yang sesuai sasaran. Nah, ini memang ada beberapa yang non-aktif gitu ya di lapangan gitu ya. Tentunya Mas, kalau misalnya memang tadi ya, ini karena ini dari kebijakan dan SK yang dikeluarkan oleh Kemensos, memang kami dari BPJS Kesehatan berupaya upaya preventif ya, bagaimana dari peserta yang memang sekarang misalnya memang sedang menjalani pengobatan gitu ya, seperti cuci darah, memang harus berkala juga untuk mengecek kepesertaan aktif ya, bisa di Mobile JKN, bisa di Care Center 165 gitu ya, bisa juga di WhatsApp ya di 0811 8165 165, maupun bisa menghubungi juga di kantor BPJS terdekat, seperti itu, Mas. Baik, sebelumnya Pak Rizky, ini jadi selain kami mengundang juga Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia atau KPCDI, yaitu Pak Tony Samosir. Kebetulan kami juga mengundang dari pihak Kementerian Sosial begitu ya, tapi sampai saat ini belum ada informasi. Kita lanjutkan perbincangan kita, Pak Rizky. Pak Rizky, nah ini kan seperti Anda sampaikan tadi, ini merupakan atau tindak lanjut begitu ya dari SK Mensos nomor 3 HUK 2026 begitu. Namun yang mungkin dipertanyakan begitu oleh sebagian warga begini, kenapa kebijakan sepenting ini tidak dibarengi dengan pemberitahuan langsung ke peserta? Seperti apa itu, Mas? Ya, memang tadi ya disampaikan, Mas, bahwa memang untuk penonaktifan ini kan berkala ya, Mas. Jadi di mana memang kalau dari kami sendiri, di BPJS Kesehatan sendiri, ini kan kebijakan dan dikeluarkan oleh Kemensos gitu ya, mungkin kalau ada bisa dikonfirmasi juga. Dan namun dari kami sendiri, dari BPJS Kesehatan sendiri, untuk mengantisipasi gitu ya, untuk kendala seperti ini, memang tadi disampaikan untuk bisa mengecek secara berkala, Mas. Dan ini mungkin nantinya menjadi masukan kita juga ya, kolaborasi antara BPJS Kesehatan, kemudian juga Kemensos, untuk bisa juga dalam pemberitahuan terlebih dahulu ke peserta gitu ya. Jadi artinya bahwa ini para peserta harus sering begitu mengecek platform yang ada begitu agar mendapatkan informasi terkait dengan pemutusan ini, begitu Pak? Betul, dari kami seperti itu, Mas, untuk mengantisipasi ya apabila memang BPJS yang tidak aktif gitu ya, khususnya di segmen PBI, ini bisa segera ditindaklanjuti gitu ya dari proses pengaktifan kembali. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Rizky, ini saat ini sudah bergabung juga Pak Tony Samosir. Selamat siang Pak Tony Samosir, ini Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, KPCDI. Pak Tony?
Ya, selamat siang. Iya, Mas. selamat siang, Mas Pak. Rizky. Iya, Selamat siang Bang Tony. iya. Ya. Pak Tony, ini sudah kita langsung tanya ke Pak Tony sepertinya. Ini sudah berapa banyak aduan pasien yang ditolak ke rumah sakit? Bisa Anda ceritakan seperti apa kondisi para pasien saat itu, Pak Tony? Iya, karena kami memayungin organisasi komunitas pasien cuci darah Indonesia bagi pasien penyakit ginjal. Yang masuk kami itu udah lebih daripada 200 orang untuk saat ini ya, dan itu Ya. jumlahnya memang bertambah terus. Tapi memang sebagian besar mereka sudah memang beralih ke mandiri, mau tidak mau, karena tadi ya cuci darah sifatnya tidak bisa ditunda begitu ya kan. Ya. Mau nggak mau harus disediakan uang untuk bisa beralih ke mandiri. Bagi yang teman-teman biasanya yang tidak benar, tidak mampu, tidak punya uang, kami mencoba untuk menyisir dan KPCDI untuk mengcover ya untuk 1 bulan ini sementara biaya BPJS mereka, agar yang penting pasien bisa tetap cuci darah ya, tetap cuci darah. Administrasi ini kan sifatnya bisa menunggu ya. Nah, administrasi ini bisa menunggu, tapi kan pasien gagal ginjal kan tidak bisa menunggu. Tapi kami mau memastikan begini loh ya, bahwa pemutusan PBI ini kami sangat menyesalkan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial ya. Harus diketahui dulu penonaktifan kepesertaan PBI bagi pasien, apalagi pasien penyakit kronik seperti gagal ginjal ini, seharusnya tidak boleh dilakukan dengan sembarangan ya. Ini negara kayak nggak punya ketentuan aja, yang mengangkangi konstitusi, padahal negara itu menjalankannya harus berpegang pada asas loh. Asas apa? Asas kepastian hukum, ya, perlindungan hak asasi atas kesehatan, keadilan, pelayanan publik, itu harus dijunjung tinggi. Begitu ya. Tidak dilakukan, ini kan pasien pagi hari mereka mau cuci darah, karena cuci darah sifatnya tidak ditunda, pagi hari Senin ya, tiba di loket pendaftaran, bisa dibayangkan ya, BPJS-nya nggak aktif. Udah berapa duit mereka keluarkan untuk biaya transport ke rumah sakit hingga harusnya mereka pulang. Pilihannya kan Anda mau ke melanjutkan pembayaran 1 juta atau pulang. Pasien milih pulang. Dan tadi yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan ya, Mas Rizky, bahwa proses administrasi untuk mendaftar verifikasi ulang ke ke dinas sosial itu tidak mudah. Butuh waktu. Ya, ini teman saya kita udah hari apa ini? Hari Jumat ya. Hari Jumat. Hari Senin sampai Ya. Jumat belum juga ter ACC gitu ya, sehingga kami harus mengcover biaya iuran mereka. Kurang baik apa KPCDI? Ini KPCDI siapa? KPCDI lembaga negara. Ya, harusnya itu tugas dan tanggung jawab negara. Untuk itu memang yang kita sayangkan kan kenapa Kemensos sama BPJS Kesehatan ini tidak berkoordinasi. Kita tahu bahwa BPJS Kesehatan adalah penyelenggara kebijakan. Ya. Dia harus tunduk kepada aturan hukum yang ada. Kita tahu itu. Semua yang kerok yang terjadinya adalah di Kementerian Sosial yang tidak melakukan verifikasi data dengan benar, begitu ya. Seharusnya kan kulonuan dulu nih, Kemensos kulonuan dulu ke BPJS Kesehatan, bilang ini daftar yang harus diputus ya. Kira-kira dari daftar 10 juta ini ya, ada nggak yang penyakit kronis? Kalau ada, kita coba untuk memberikan notifikasi ke mereka deh 30 hari melakukan verifikasi ulang. Harusnya begitu, tidak dengan tiba-tiba. Kalau tidak dengan tiba-tiba, kalau dikatakan jangan panik dong. Saya pasien cuci darah ya dulu. Ya? Betul. Pak Begitu, kira-kira. Tony, ini mungkin kan sebagian orang ini menganggap ini hanya masalah administrasi begitu ya Pak Tony ya. Tapi bagi sebagian pasien begitu, ini 1 hari saja atau sekali saja ditunda cuci darah ini bisa berakibat cukup serius begitu Pak Tony. Nah, melihat hal ini, Pak Rizky, tanggapan Anda seperti apa? Ya, betul Mas. Jadi memang tadi disampaikan oleh Pak Bang Tony ya, memang untuk karena situasi yang memang darurat gitu ya, ada alternatif di antaranya tadi ya beralih ke mandiri. Tapi memang tadi Mas dan Bang Tony ini kan untuk pengurusan dari pasien masuk ini sebetulnya kita berikan waktu ya 3 kali 24 jam. Jadi memang ketika pasien masuk dan butuh pelayanan dan ini tidak boleh ditolak oleh rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan, nah ini apabila memang pasien masuk sebagai pasien yang memang dijamin, ini kita dari rumah sakit ini masih bisa menunggu 3 kali 24 jam. Tapi memang tadi ya ini ada beberapa yang memang butuh proses juga gitu ya, dan juga nanti
dari BPJS Kesehatan, terutama yang diaktifkan. Ini kalau misalnya memang sudah disetujui dan sudah diverifikasi oleh Kemensos, dan ini bisa diaktifkan dari BPJS Kesehatan, ini langsung mengaktifkan kembali, seperti itu. Baik, Pak Rizky, terima kasih atas informasi dari Anda begitu. Kita tentunya berharap bahwa ada kerjasama atau kebijakan yang lebih menguntungkan begitu ya bagi para pasien dalam hal ini yang menggantungkan kesehatannya kepada BPJS. Semoga kedepannya bahwa ada koordinasi yang lebih baik atau kebijakan yang lebih baik, lebih menguntungkan pasien. Terima kasih Pak Rizky. Dan selanjutnya Baik, kita terima kasih. Kita masih melanjutkan ke Pak Tony. Pak Tony, ini kan dari laporan yang masuk begitu ya ke KPCDI, apakah pasien sempat mendapat pemberitahuan sebelumnya soal penonaktifan BPJS mereka? Pak Tony, apakah Anda masih mendengar suara studio, Pak? Iya. Sorry, Pak Tony? Kepesertaan PBI. Ya, silakan, Pak. Halo. Ya, jadi penonaktifan kepesertaan PBI ini memang tidak ada, ya, penonaktifan kepesertaan PBI ini memang tidak ada pemberitahuan. Tidak ada pemberitahuan. Ya, kejadian baik. ini kan bukan kejadian hari ini, sejak tahun 2019 loh. 2019 itu pastikan diputus tanpa pemberitahuan. Teknologi kita berkembang canggih, ya, tapi daya nalar berpikir kita, rasa empati kita itu hampir hilang. Itu yang saya heran, begitu kan? Harusnya kan diberikan notifikasi paling nggak 30 hari lah, ya, agar pasien itu dapat prepare apakah dia pindah ke mandiri, apakah dia terus melanjutkan PBI-nya. Lagian ini harus dipastikan juga, mereka tuh penyakit kronis itu nggak ada. Orang kaya itu tetap penyakit mau PBI itu ngapain? Orang kaya itu minta fasilitas yang oke lah, ya. Lagian kalau sudah kayak kami ini ya, desil 6, desil 7 begitu ya. Apalagi dia kepala rumah tangga, udah gitu pasien cuci darah lagi. Emang bisa kaya lagi mereka? Nggak bisa. Berpikir aja sudah sulit, gitu. Ya, usianya sudah lebih pendek, gitu. Itu yang harus dipikirkan pemerintah. Untuk itu memang kami minta kepada Kementerian Sosial, BPJS juga harus memberikan data. Ini pasien-pasien katastrofik, udah di-lock. Nggak usah dikotak-katik mereka. Gitu, biarkan saja mereka menggunakan PBI. Begitu. Lagi nggak akan ada orang kaya. Saya belum menemukan orang kaya itu pakai PBI kok. Ya, kecuali kasus kemarin ya, yang orang yang kasus hukum yang lalu begitu, itu nggak digunakan PBI-nya. Tapi bagi mereka ini yang memang sudah cuci darah, itu memang kebutuhannya. Anda kalau lihat itu di daerah Jawa Tengah, di daerah pinggiran ya, masyarakat itu ke tempat fasilitas kesehatannya aja membutuhkan biaya 50.000, belum lagi transportnya, belum lagi makannya, sampai di rumah sakit harus ditolak. Ini kan gak ada rasa kemanusiaan ya. Tadi juga saya mendengar ini pernyataan Mensos bahwa rumah sakit nggak boleh menolak. Aturannya memang begitu, rumah sakit tidak menolak. Tetapi kalau rumah sakit juga tidak ada kepastian hukum terkait dengan jaminan pembiayaan, siapa yang mau menerima? Ya, jangan kita nggak usah mengeluarkan statement yang itu membuat keributan nanti di masyarakat begitu. Maksudnya itu pasien gitu ribut jadi dengan rumah sakit. Katanya kami tetap dijamin. Padahal kan kalau tidak ada kepastian hukum terkait penjaminan pasien, mana mau? Rumah sakit kan harus tetap cash flow-nya jalan ya, begitu ya. Bahkan di rumah sakit rujukan nasional aja di Jakarta, banyak kok pasien TBI yang akhirnya nggak berobat. Mau kita tutup tuh rumah sakitnya? Nggak mungkin. Iya. Begitu. Tadi Pak Tony, dari perbincangan kami tadi di awal sebelum Pak Tony join begitu, jadi dinyatakan bahwa ya sebaiknya bahwa pasien ini harus tetap memantau berbagai platform begitu terkait dengan kepesertaan ini begitu, karena memang di situ sewaktu-waktu akan ada pemberitahuan. Jadi pasien dituntut untuk senantiasa aktif memantau platform ini. Bagaimana Anda melihat terkait dengan hal ini, Pak? Kita setiap hari, setiap jam gitu mantau. Emang nggak ada kerjaan lain apa? Ya, kita tuh cuci darah itu udah 2 kali sampai 3 kali seminggu, per 2 hari kita itu ke rumah sakit. Ada bahkan setiap hari yang ke rumah sakit begitu. Jadi ngapain dipantau kalau setiap hari mereka hampir ke rumah sakit? Seperti pasien cuci darah begitu ya. Kalau kita mau cuci darah itu semua diverifikasi loh. Ya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Kami sudah memberikan notifikasi, kan ada nomor telepon. Ya. SMS saja. Masa kalah sama
industri makanan lainnya yang kita di mana terdekat bisa nge-SMS kita bahwa di sana ada makanan enak begitu ya. Masa kalah teknologinya pemerintah sama makanan yang menawarkan banyak ragam makanan begitu loh maksud saya. Ya. Jadi pasien tidak diberikan notifikasi apapun. Yeah. Kalau pasien diberikan notifikasi, nggak sampai kayak gini kita berdebat. Ya. Kita juga nggak mau kok berdebat begini. Capek, kami tuh pasien, saya pasien. Ya, ini menguras energi. Gitu. Tapi kami mau memastikan bahwa pelayanan kesehatan ini tetap berkelanjutan. Ya, baik. Kami minta kepada Pak Prabowo untuk mengevaluasi ya kementerian di bawahnya begitu ya. Ya, untuk memperbaiki sistem kesehatan. Bagaimanapun dua pilar yang ada dua pilar dalam bernegara, satu pendidikan, satu kesehatan. Kalau satunya ini roboh, kesehatannya roboh, ya negara itu nggak kuat begitu loh. Makanya dari kami itu ya Kak, saya cukup sedih. Saya itu pasien ya, pasien cuci darah saya 7 tahun. Bagaimana kalau terlambat cuci darah? Aduh, saya sesak napas, ya, dada terasa tertekan begitu, jalan mudah capek, mudah lelah, ke rumah sakit diputus terus harus kembali ke dinas sosial, ya, nggak mampu saya kalau disuruh begitu untuk ngurusin administrasi saya bilang saya nyerah, saya nggak mampu. Kita ke Mandiri saja deh, saya bilang. Dari mana duitnya? Mau ngutang mau apa terserah, yang penting nyawa saya selamat. Itu yang dipikirkan pasien. Ini harus dimengerti banyak orang. Bahwa nggak mudah untuk menjadi pasien cuci darah. Sekali-sekali kalian teman-teman tuh jalan-jalan ke unit dialisis untuk melihat tuh para pasien yang tergeletak begitu. Jadi kami mau mengingatkan bahwa Kemensos harus berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan sebelum memutuskan status PBI seseorang. Ya, siapa tahu seseorang tersebut itu memang bergantung pada pelayanan kesehatan. Baik. Demikian Mas. Baik Pak Tony, kita berharap tentunya adanya regulasi yang lebih menguntungkan bagi para pasien begitu ya, terutama bagi mereka-mereka yang menggantungkan kedepannya kehidupan mereka itu terhadap BPJS ini. Terima kasih Pak Tony, kami juga ucapkan Pak Tony untuk segera pulih begitu ya dengan kondisi sekarang. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Tony Samusil, Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. Selamat siang dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang Mas, izin pamit ya. Ya.